Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan membahas tentang potensi bisnis dan industri Kota Makassar. Kita akan cerita-cerita tentang keadaan bisnis dan industri di Kota Makassar, tentunya bersama narasumber yang sudah luar biasa dan tidak asing lagi. Telah hadir di studio bersama kami Ibu Ana Serafin. Beliau adalah Ketua AMA Makassar dan juga adalah seorang praktisi bisnis. Di studio juga hadir bersama kami Bapak Rudi Manurung, VP AMA Makassar. Beliau juga adalah seorang praktisi bisnis di bidang logistik. Selamat pagi Bu Ana dan Pak Rudi, apa kabarnya? Selamat pagi, luar Pagi biasa Pak Pak. Syam, sehat. Luar biasa Pak. Bu Ya, luar Ana, biasa. terima Salam kasih. dari Makassar. Ya, Bu Ana, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di studio by live ya, Bu ya. Siap, Jadi sekarang kita sudah sangat siap. dimudahkan dengan Ya, teknologi. Bayangkan sahabat Tribuners, kebetulan Pak Rudi luar sedang biasa. berada di Jakarta ini dan Pak Rudi adalah VP di Vice President di AMA Makassar. Tapi karena ada kegiatan di Jakarta, beliau live dari Jakarta. Tidak ada batasan wilayah dan waktu untuk kita bersama lagi untuk bisa live bersama. Thank you ya Bu Ana, Pak Rudi Sama-sama, sudah Pak. hadir di Ya studio. Pak. Ya, sahabat Tribuners, kita akan cerita tentang potensi bisnis dan industri Kota Makassar, tentunya bersama praktisinya ya. Bu Ana sebagai Ketua Makassar juga adalah seorang praktisi bisnis, demikian juga Pak Rudi ya, praktisi bisnis. Nah, saya mulai dari Bu Ana terlebih dahulu. Bu Ana, bagaimana Ya, situasi bisnis dan industri Makassar setelah pandemi gini? oke. Baik. Mungkin saya sedikit cerita ya dengan background saya sebagai praktisi. Kebetulan saya di bidang mungkin sebutannya adalah wholesaler frozen meat ya. Saya menjual produk frozen yang kemudian kami distribusikan kepada eh, baik itu end user maupun reseller dan berbagai kebutuhan ini digunakan oleh kebetulan di Makassar itu kan banyak kuliner ya Pak, kuliner coto atau sop-sopan yang berbahan baku daging ya, daging dan jeroan. Jadi konsumen kita atau yang menggunakan produk ini adalah pada umumnya ya pedagang coto dan atau apa pengusaha-pengusaha yang bergerak di kuliner di khususnya di apa makanan tradisional Makassar yang notabene sangat didominasi oleh eh, bahan baku daging dan jeroan. Nah, so far sih setelah pandemi mungkin kita mulai merasakan ada situasi yang lebih membaik ya. Kita merasakan pergerakan permintaan daya beli juga sudah mulai terasa lebih baik dibandingkan sebelumnya ya. Ketika pandemi memang dengan banyaknya pengetatan dan segala macam kondisi saat ini sudah lebih baik lagi. Kira-kira mungkin kita mengalami kondisi yang mendekati sebelum pandemi. Kira-kira seperti itu ya. Pak Rudi mungkin bisa menambahkan. Silakan Pak Rudi. Ya, saya setuju dengan Ibu Ketua. Ya, saya sangat setuju ya, Pak ya dengan pendapat yang disampaikan Ibu Ketua RPC AMA Makassar. Ya, Makassar sendiri itu boleh disampaikan adalah kota pelabuhan, juga penyokong bagi daerah-daerah sekitarnya. Dan kiriman-kiriman, saya sendiri Pak Sian bergerak di usaha transportasi ya Pak. Itu cukup berkembang lah sejak pandemi ini berlalu. Perubahannya itu sangat kejar. Kiriman ke Makassar itu sangat sangat banyak untuk kebutuhan Kota Makassar sendiri maupun kepada kota-kota kabupaten penyokong di sekitarnya. Bahkan provinsi-provinsi lain di sekitar Sulawesi Selatan banyak yang masih melakukan pengiriman melalui pelabuhan laut di Makassar maupun udara yang pilihan kapalnya juga frekuensinya lebih banyak. Jadi
Makassar akan menjadi kota yang sangat berkembang sejak eh, masa berlalunya pandemi ini. Kalau Pak Bu Ana, kalau dilihat Ya, dari industri yang sudah normal kembali itu industri apa ya, Bu ya? Industri makanan F&B sudah kembali bagus sekali ya, Bu ya? saya lihat begitu ya Pak ya, sudah mulai ramai, marak, dan banyak sekali memang yang membuka justru ya, sudah mulai banyak orang yang membuka outlet-outlet baru, small mall juga mulai ramai, tempat makan juga nggak pernah sepi. Kelihatannya sih udah mulai normal Pak, dan lihat. Dan Makassar kan memang kita kenal sebagai kota kuliner ya, salah satu keunggulan kota Makassar karena makanannya memang enak-enak. Ngomong-ngomong pernah ke Makassar Pak, saya lihat. Pernah sekali. Tapi Nah itu ya. kita berkunjung ke kawasan industri. Nah ini eh, harus ke Makassar lagi nih Bu, karena Makassar termasuk kota, kalau nggak salah kota yang keempat terbesar ya di Indonesia ya, Bu ya. Kota keempat terbesar. Betul. Makanan terbaik dan favorit di Makassar apa, Bu Ana? Kalau kita ngomong sih yang tradisional ya, yang Iya, pasti dicari orang saat kalau daging-dagingan ya itu tadi coto, sop iya. saudara, kondro ya. Tapi yang lain juga nggak kalah tersohor atau menjadi favorit itu adalah ikan Oh fresh sih. ikan, benar benar benar. Ya. Karena kan Dan kami di pesisir ya, pantai Makassar kan lokasinya benar-benar di pesisir pantai, jadi laut, sekelilingnya laut, jadi memang sangat kalau ikan atau hasil laut pasti deh udah nggak usah diragukan lagi ya. fresh ya Bu Ana ya. Fresh. Baik, sahabat Tribunas Betul. ya, ini saya sedang diskusi dengan Bu Ana. Beliau adalah ketua AMA Chapter Makassar dan juga adalah seorang praktisi bisnis ya. Jadi kita cerita tentang bagaimana keadaan Makassar, industri dan bisnis setelah pandemi ini ternyata sudah mulai marak, ramai dan banyak teman-teman di Makassar sudah pada bisa keluar shopping bersama, nongkrong, hangout dan bahkan Makassar saat ini kalau dilihat dari kegiatannya AMA Indonesia adalah salah satu yang sangat aktif ya Bu Ana ya. Setiap bulan itu selalu ada kegiatan, baik itu Alhamdulillah. company visit ya. Memang luar Iya. biasa ini Bu Ana dan beserta pengurus ya, terutama juga Pak Rudi Manurung sebagai VP AMA Makassar ini sangat aktif untuk mendukung kegiatan bisnis dan profesional di daerah Makassar. Nah, kalau industri untuk pariwisata bagaimana ya Pak di Makassar ini ke Pak Rudi sedikit ini mengenai industri Oke, pariwisata. kalau saya sendiri ya Pak ya, Makassar nggak kalah ya bagi pecinta-pecinta traveling ini luar biasa Pak. Pemerintah juga sangat membantu dengan fasilitas-fasilitas hotel ya, dengan berbagai kelasnya, mulai dari level rate untuk yang lebih murah, bahkan yang lebih mahal. Adapun kunjungan destinasinya juga Pak, mau di sekitar Makassar ya banyak, mau agak menjauh juga banyak. Dan mungkin bagi ya seusia kita ada yang suka ada diving atau anak muda, wah lokasi diving itu luar biasa di sini Pak. Selain juga wisata kota juga ya, pemerintah kota juga cukup apa namanya cukup membantu untuk perkembangan pariwisata di kota Makassar sendiri. Sudah pernah dengar tentang Bulukumba ini, Pak Sian? Waktu datang ke Makassar dulu ke Bulukumba tidak? Oh iya, masih belum Pak Rudi. Mungkin bisa cerita sedikit. Belum ya. Ini. Nanti kita ajak ya. Nah, Iya, di iya. sana itu surganya Pak untuk wisata laut Pak. Ya Wah, ada asik. beberapa Takabonerate juga untuk diving. Ya luar biasa. Nanti setelah ini boleh dilihat, boleh juga di browsing untuk wisata diving, wisata laut lainnya. Wah pokoknya luar biasa. Mau wisata gunung juga tersedia Pak. Di dekat Malibu. dari Makassar itu ada Kars. Kars itu peninggalan sejarah juga Pak ribuan tahun yang lalu. Itu Anak-anak Kars muda itu banyak ke sana peninggalan yang suka sejarah alam. dari siapa itu, Pak? Pokoknya banyak pilihan. Oh. Kalau yang tadi Pak Rudi cerita Kars peninggalan sejarah dari mana itu, Pak? Itu peninggalan ini Pak, perubahan alam dulu Pak, gletser zaman-zaman purba dulu. Wah, luar Ya, biasa. kalau mau lebih lagi wisata budaya itu pergi ke Toraja, ada makam-makam yang peninggalan sejarah Pak cukup lama. Itu makam-makam yang ada di
bukit-bukit gitu, Pak. Dan kopi Toraja juga Pokoknya terkenal ya, ya Pak ya. Kopi ke Toraja. Toraja. Pokoknya kita undang deh Siap, siap. warga Medan sana bisa kunjungi kita di Makassar dan Semua, lewat semua. sini. Pak Rudi juga harus pulang ke kampung halaman ini, Pak Rudi. Sumatera Betul, Utara, baik, Pak Rudi Pak. Manurung ya. Barter. Iya. Nah, ini kalau Kita udah pasti sekali mempromosikan wilayah Makassar, Pak Sian. iya, siap, siap. Nah, saya ke Bu Ana. Bu Ana, ini bagaimana tentang kegiatan Asosiasi Manajemen Indonesia di wilayah Makassar? Saya lihat sangat aktif sekali ya, Bu Ana ya, kegiatan-kegiatan dan sangat positif di dalam mendukung profesional dan bisnis di Makassar. Profiling members dan eh, teman-teman AMA di Makassar seperti apa ya? Apa menjadi kegiatan utama di sana, Bu Ana? Oke, siap. Untuk profiling ya, member kita memang kalau kita mau dikomposisikan 70% itu adalah praktisi, pengusaha ya. Kemudian selebihnya ada akademisi dan profesional. Jadi dari berbagai bidang. Dan saya rasa memang sangat menarik ya di AMA itu eh, karena datang dari berbagai bidang, namun dengan sama-sama background-nya adalah pengamat atau orang-orang yang bergerak di bidang manajemen dan berminat di bidang manajemen, sehingga menjadi sangat mudah untuk kita berkomunitas ya. Nah, kami selalu mengadakan kegiatan itu sebagai bentuk komitmen kami ya di dalam hal ini karena ada amanah menjadi pengurus. Kami berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan added value, nilai tambah kepada para anggota kita untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para anggota itu. Sehingga kegiatan yang kita lakukan juga berusaha sebaik-baiknya dengan selain fellowship, ada fellowship, keakraban, hubungan yang baik, intens satu sama lain. Kami juga berusaha dalam setiap kegiatan itu mengisi dengan edukasi atau ya berbagai bentuk lah yang bisa membuat kita para anggota itu lebih ya ibaratnya lebih meningkatkan kompetensinya, lebih menambah wawasan, yang hal-hal yang sifatnya relevan lah dan yang berguna dan relevan. Prinsipnya sih begitu, Pak. Mantap, Ya. luar biasa. Jadi positif ya untuk mendukung selain untuk kegiatan profesional dan kemudian kita bisa collaboration bersama ya. Dan bukan hanya Ya, di Makassar ya Bu Ana ya, seperti hari ini kita lintas kota ya, dan di barat ujung ke ujung ini kita betul, bisa betul. bertemu Bisa ya. bersama ya. 3 titik nih, Indonesia kan luas sekali, tapi ternyata bisa dipersatukan di dalam satu layar, luar Iya, biasa. iya. Mhm. Pak Rudi, kalau impact asosiasi manajemen terhadap pebisnis dan profesional di daerah Makassar seperti apa ya Pak ya? Ada dampaknya nggak? Ya, kalau dampak itu harusnya positif, ya, Pak ya. Kita kan sebagai orang kerja, orang profesional juga butuh jejaring ya, Pak Sehat ya. Ya, Jadi dengan adanya kita masuk di AMA, kita bertambah satu teman, dan satu teman ini kita kan kenal dia, kenal temannya lagi, kenal temannya lagi. Ya rata-rata adalah sesama profesional atau pelaku bisnis. Dengan demikian jejaring atau wawasan kita juga semakin lebar, semakin terbuka. Luar biasa Pak Rudi. Pak Rudi di bisnis logistik ya, forwarding ya. Bagaimana perkembangan bisnis logistik dan forwarding di Makassar Pak? Oke, kalau saya sendiri Pak Sehat sudah ada di Kota Makassar ini dari tahun 99. Ya, jadi perubahan itu sangat nyata dari awal saya datang ke kota ini sampai sekarang perubahannya itu sangat luar biasa. Yang dulunya kapal-kapal awal datang ke Makassar itu masih menggunakan kren kapal. Kalau kami istilahkan kren kapal. Satu kapal itu bisa diselesaikan dalam 3 kali 24 jam atau 4 kali 24 jam karena alat kerjanya kan kren kapal itu sendiri, Pak. Tapi setelah berpuluh tahun, 20 tahun ke arah sekarang, itu pekerjaan sudah menggunakan CC. Kapal di Makassar itu untuk 1 kali pekerjaan bisa 12 jam bisa selesai, Pak. Atau paling lama kalau muatannya banyak itu 24 jam. Jadi dengan demikian perputaran atau kunjungan kapal ke Makassar itu
dalam 20 tahun terakhir menjadi sangat banyak. Kalau dilihat lalu lintas lautnya, kalau kita bisa nyontek dari eh, data Syah Bandar, itu kayaknya di laut itu sudah padat sekali, Pak. Kapal kapan bisa bergeraknya ya? Tapi perputaran atau kunjungan kapal maupun kepergian dari Makassar itu sangat banyak. Dengan banyak itu berarti barang yang turun maupun barang yang keluar dari Pelabuhan Makassar, ya kita bisa bayangkan jumlahnya banyak sekali. Dan hubungan juga dengan provinsi lain, dulu kita kalau mau kirim dari Makassar, mau dari Makassar ke berbagai Indonesia Timur, itu kita pindah dulu Pak ke bawa barang ke Surabaya, baru dari Surabaya dipindahkan ke berbagai Indonesia Timur. Tapi sekarang pelayaran sudah merubah rutenya, Makassar menjadi hub. Jadi berbagai barang dari Jakarta ke atau Surabaya semua masuk dulu di Makassar, nanti di Makassar akan melanjut lagi ke berbagai Indonesia Timur. Jadi perjalanan dari Makassar ke Indonesia Timur sekarang jadi makin pendek. Demikian juga pemerintah juga cukup membantu dan bekerja sama dengan pelayaran luar. Sekarang Makassar udah ada pelayaran ke luar negerinya juga, Pak, yang langsung dari Makassar. Itu membuat para eksportir maupun importir yang ada di Makassar itu bertumbuh dengan sangat luar biasa. Yang tadinya kita pengiriman untuk ke daerah Cina harus melalui Jakarta atau Surabaya, sekarang dari Makassar ke Cina sendiri itu cuma 6 hari, ya. Dan ekspor impor ya itu Pak ya, bisa ya, keluar masuk udah bisa ya, Jadi luar biasa. luar Ekspor biasa, dan impor sudah ada kapal langsungnya. luar Yang dulu biasa. kita masih harus ke Jakarta atau Surabaya, Pak. Sekarang nggak perlu lagi. Luar biasa, luar biasa. Jadi dengan demikian industri dan perdagangan di Luar Kota biasa. Makassar itu berkembang pesat ya Pak ya. Di satu sisi bisa supply untuk Indonesia Timur, Betul. kemudian di sisi yang lebih luas lagi yaitu kegiatan ekspor import sudah bisa direct sehingga sumber daya atau apa produk-produk di Makassar sendiri juga sudah bisa direct ekspor ke luar negeri dengan sangat cepat sekali ya. Tuh. Kalau di Betul Makassar, sekali, Buan, Pak. ya, kalau di Makassar sering diadakan seperti pameran, bisnis maupun kegiatan UMKM atau bisnis lainnya, Buana. Kelihatannya ada Pak ya, rutin diadakan memang oleh biasanya sih di-arrange oleh Pemda ya. Cuman memang sepertinya memang perlu perhatian ya Pak ya. Tadi diceritakan Pak Rudi bagaimana sekarang traffic, kita bicara soal tadi kapal ya, traffic kapal dan kontainer itu memang terasa banget ya. Mau bilang cepat karena mungkin terlalu padat ya, bahkan menjadi sedikit, menurut saya sih ada lag juga, agak lama dalam proses yang seharusnya mungkin tidak perlu menunggu terlalu lama ya, karena kalau bisa diatur, atau mungkin ya itu tadi traffic yang sudah padat, kemudian lokasinya kayak pelabuhannya mungkin, atau peralatan penunjangnya kali ya Pak Rudi ya, sehingga proses perlu apa yang seharusnya mungkin cepat 1 hari bisa agak sedikit tertunda, kira-kira ya Pak ya. Dwelling time-nya ya, Pak Rudi ya mungkin ya. Dwelling time ya. Ya, ya. Eh, Kalau dwelling time-nya udah cukup cepat memang, Bu Ketua. Cuma beberapa kita hubungannya di sini dengan Pelindo ya. Hmm. Mereka ada program internal yang kita harus masuk ke sana. Nah, beberapa kasus memang digitalisasi itu mempercepat, tapi pada saat hang ya jadi Hmm. lambat. Mungkin itu Bu Ketua yang Oh itu ya. yang menghambat. Mungkin ini Ya, bisa sebagai apa ya, bekerja sama dengan Pelindo untuk edukasi ya, Pak ya. Dari AMA Hmm. Makassar untuk edukasi, jadi mempercepat sebagai katalisator untuk dapat ya. ekspor dan import dengan skala yang lebih luas lagi. Dengan demikian pasti perkembangan industri dan bisnis di Makassar akan semakin sangat pesat ke depannya ya. Ini dimulai dari tahun berapa Pak? Di Makassar itu sudah mulai bisa ekspor dan import sendiri direct ke overseas Pak? Sudah 5 tahun terakhir ini, Pak. Kalau ekspor sebenarnya sudah bisa langsung, tapi kapal yang kita gunakan, kalau di kota Medan sana kan kapalnya langsung ke Singapura ya, Pak ya. Iya, Nah,
5 tahun yang lalu kita kalau ada ekspor ya menggunakan feeder lokal itu dibawa ke Jakarta atau ke Surabaya. Surabaya. Nanti di Jakarta atau Surabaya feeder ekspornya sudah menunggu untuk bawa ke Singapura. Nah, perubahan dalam 5 tahun terakhir ini ada satu pelayaran dari eh, SITC namanya Pak. Mereka udah buka jalur, rutenya mereka rubah dari Jakarta ke Semarang, ke Surabaya, ke Makassar, baru lolos ke Cina sana. Jadi kami tidak ke Jakarta lagi, Pak. Jadi eksportir maupun importir dari Makassar itu untuk kirim barang ke Xiamen yang tadinya 3 minggu itu cuma 6 sampai 8 hari. Jadi waktunya cukup singkat. Mereka bisa mengatur rencana kirim. Begitu juga tadi yang Bu Ana sampaikan di Makassar ini kan kotanya ikan ya Pak ya. Iya. Rumah makannya sangat lezat dengan berbagai menu masakannya. Nah, kelebihannya itu kan barang ikan yang segitu melimpah ruah ini itu dikirim juga Pak Siat. Ke luar Hmm. negeri. Itu dikirim baik ke Jakarta, ke Surabaya maupun ekspor. Iya. Oh, luar biasa Ya. ya. Dan pembeli utama itu adalah negara Cina. Iya. Produk-produk dari Makassar banyak ke negara Cina sana. Dengan ada kapal langsung itu, wah cepat Pak. Sangat mendukung Cepat ya, Pak sekali. ya. Ya. Bu Ana, kalau Bu Ana kan praktisi di frozen food sudah sangat sudah mengenal dengan baik lah. Bagaimana 3 tahun terakhir ini selama pandemik dan sesudah pandemik ada perubahan nggak? Maksudnya di sini perubahan apa, Pak Sian? Perubahan Apakah volume atau konsumsinya, Bu? oke. Volume. Eh, pasti ada perubahan. Pasti ada perubahannya. Apalagi sekarang juga kan berkembang ya, bukan cuma Makassar. Makassar ini kan orang bilang pintu gerbang. Tapi menurut saya sih seharusnya nggak, kurang tepat ya kalau kita bilang pintu gerbang. Tapi memang benar, Makassar itu kan jalur untuk ke kota-kota lain yang ada di Indonesia Timur. Oke, jadi dan kota-kota lain di Indonesia Timur pun berkembang juga, bukan cuma sekedar di Makassar ya. Sehingga kebutuhan ya akan meningkat juga. Iya. Oh, Kalau maka dilihat dari potensi bisnis dan industri yang mungkin 2 atau 3 lah Bu ya, yang masih kemungkinan dilihat dari kacamatanya Bu Ana dan dari Pak Rudi itu yang masih mungkin bisa prioritas bisa bagus ke depannya apa ya? 2 3 Bu mungkin. kalau saya ya mungkin Ya. ya sebagai praktisi, oke, dan orang Makassar lah yang hari-hari mengamati apa namanya pergerakan bisnis atau ya kita lihatlah ke restoran-restoran kan kayaknya makin banyak memang, tapi juga pengunjungnya juga nggak pernah sepi. Jadi rasanya kuliner masih menjanjikan lah ya kuliner. Kuliner lokal atau kuliner dari nasional yang masuk ke Makassar, Bu? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya. Dua-duanya. Memang masing-masing punya pasar, Pak. Oh, Kuliner oke. lokal juga ada yang beberapa kalangan itu memang sangat fanatik dengan kuliner lokal ya. Tapi juga mungkin karena sudah banyak orang ya anak-anak muda, orang-orang muda ya kan jadi sekarang udah lifestyle gitu ya, Ya. kafe-kafe yang udah mulai sangat modern dan apa ya kekinian lah ya. Itu juga pengunjungnya nggak kurang, banyak juga rame lah selalu. Nah, Makassar juga kan menjadi destinasi untuk katakanlah kabupaten-kabupaten di sekitarnya ya. Nah, kalau weekend itu kan pada mainnya ke Makassar mungkin ya, bawa keluarga, bawa ini, makanya rame. Hotel pun saya lihat udah mulai selalu rame lah. Okupansi rate-nya udah mulai tinggi ya, Bu ya. Tinggi seharusnya Iya, di kelihatannya. Jakarta, di Surabaya, Medan itu semua udah hampir normal Betul. seperti Makassar juga. Banyak kegiatan offline yang sudah dilakukan. Bu, kalau misalnya kebiasaan ngopi bagaimana? Kalau beberapa daerah itu sampai rame banget, Bu. Tapi kopinya tradisional. Kalau Oh Starbucks iya. oke lah ya. Starbucks itu Hmm. oke lah. Itu kan global brand yang memang kita sudah tahu segmen tertentu yang lifestyle untuk ngopi ya. Tapi yang lokal brand dan seperti komoditi kopi lokal itu yang saya lihat Arabica itu ada beberapa tempat itu sangat ngetren, Pak. Bahkan rame sekali. Outdoor. Betul. Kurang lebih seperti itu, Pak Sian.
Di sini juga sama. Itu bikin macet malah jalanan beberapa tempat ya. Iya, itu sampai melebar ke jalan dan kemudian parkiran udah nggak. Aduh, itu ini juga mungkin menjadi perhatian mestinya ya kalau bisa berpesan kepada Pemda setempat ya. Itu diatur lah karena kadang-kadang tuh udah nggak peduli saking numpuk banyak itu jalanan udah separuh badan jalan ya bahu jalan itu penuh dengan kendaraan orang yang mau ngopi. Nah, di sini nih ada pencinta kopi, Pak Rudi yang harus jawab juga nih Oh bagaimana. ya, 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 Pak Rudi. Pak Rudi, ini Pak Rudi harus Ya, sharing tentang kopi nih. Kebetulan saya juga hobi kopi, Pak. betul Jadi, Pak. Jadi nggak tahu itu mungkin ya se-Indonesia kali ya. Tapi kalau Keren ya. di Makassar itu kalau kita nggak sehari nggak masuk warung kopi, kok kayaknya Keren kurang sekali. ya Pak ya. iya, Dan iya, iya. berbagai kopi itu banyak pilihan Pak. Banyak Ya, pilihan di berbagai warkop mulai dari yang Ya, paling sederhana sampai yang kafe-kafe kongko juga luar biasa. Baik yang racikan ada racikan-racikan sekarang maupun racikan-racikan zaman dahulu yang paling terkenal di sini itu ada kita sebut saja produknya ya Pak ya, itu Doktoro Pak. Wah, itu tempat nongkrong satu yang sangat nama luar ya. biasa. Zaman Tidak dulu kan dari dan dulu tanpa mengurangi juga ya warkop-warkop lain juga luar biasa. Dan dengan juga paling gampang itu kalau kita ketemuan ya sebut aja nama warkop di mana. Kita janjian di sana. dengan tradisional kuenya ya, Pak ya. Atau roti Betul. roti yang zaman jadul itu, Pak. Banyak, Pak. Menarik, menarik. Jadi sama ya fenomena memang dilihat dari industri kopi ya Pak ya. Di Jakarta, di Medan, di Surabaya ini kopi yang dulunya kebetulan saya ada support di sebuah perusahaan di bidang roastery kopi Pak, kopi. Jadi pengalaman beliau itu dulu kopi itu yang khususnya Arabica banyak diekspor ke luar negeri. Ya, itulah yang digunakan oleh Starbucks dan beberapa perusahaan-perusahaan kopi cafe di internasional, mereka trading kopi dan ada barista dan kemudian ada roastery kopinya mereka buat secara chain di seluruh dunia. Namun seiring berkembangan zaman, perkembangan waktu, kopi-kopi Indonesia sudah yang terbaik sudah mulai dikonsumsi di Indonesia. Ada yang ratusan juta, jutaan, ya termasuk Arabica lah ya. Kalau saya yakin Bapak juga tahu itu sangat pecinta kopi Arabica juga. Itu Arabica kopi Hmm. wangi dan itu kopi yang biasa digunakan oleh perusahaan seperti Starbucks itu sudah mungkin ya sudah pasti daya beli Indonesia dan konsumsi dan konsumen Indonesia terhadap kopi yang premium itu sudah mulai dinikmati di Indonesia dan ternyata juga sama ya di Makassar juga. Kalau kopi, Bu Ana suka kopi? Eh, Ngopi juga minum jarang. tapi tidak Tapi sampai tidak setiap tidak dia. seperti Pak Rudi lah ya setiap setiap hari itu harus ada satu cangkir Nah, kopi ya Pak ya. Iya, Keren, keren, keren. iya. Kayaknya juga bisa jadi lebih, Pak. Oh, bisa jadi lebih. Keren. Biasanya kopi seperti americano stylenya atau ada kopi susu gitu Pak? Latte gitu? hitam kali Pak ya. Kopi hitam ya? Nah, kalau masuk di warkop itu kan pilihannya kopi susu, kopi hitam gitu kan, Ya, Pak. Baru ya. nanti masuk ke kafe-kafe modern, baru ada pilihan americano. Americano Ya, atau long black ya. tapi berbagai racikan itu, ya, berbagai racikan baik warkop maupun kafe-kafe yang modern sekarang sama enaknya, Pak. Pokoknya singgah di warkop mana aja di Makassar, semua serba enak. Ketemu Iya. teman, ketemu relasi. Mantap. Ini kalau ke Makassar harus ngopi bareng sama Pak Rudi sama Bu Ana itu. Nikmati kota Siap, Makassar. betul, Harus, Pak. Kita undang betul ya, Bu Pak. Ketua ya. Sian ya, Siap. betul. Buat Atas apa sekali-sekali dapat? Bu Ana, buat Ya, sekali rakor itu di Makassar, Bu. Rakor nasional. bisa, boleh. Gimana Pak Rudi? Kita siap ya. Boleh, Bu. Boleh, siap sekali. Masalahnya Siap. rakor itu kan gede Apalagi, ya. Hmm. Ini nih, kitanya yang mesti orang-orang ini mesti ready itu. Saya yakin Standby. lah kalau Makassar timnya kan hebat-hebat. Ya, timnya hebat-hebat. Kalau misalnya untuk akomodasi, transportasi dan holiday
after rakor ya bisa kerjasama dengan travel agency aja. Saya Bisa kasih yang banget, best apalagi price. sekarang supportnya Pak Rudi luar biasa. Jadi bisa ya Pak ya, kita terima dengan senang Ya, hati. setelah Surabaya kita ajukan diri aja, Bu. Iya, Hah? mantap. Kenapa Kalau Pak? Habis Surabaya? Setelah Surabaya kita Oh, ajukan diri. gitu iya. ya. Bila perlu Oke, kita kita good. transportasinya Pak Rudi pakai kontainer Pak ya. Jangan, Pak. Jangan. Tetap dilayani dengan VIP. Oke, Pak Rudi. Bu Ana, Ya, kalau untuk apa digital kan berkembang pesat ya. Artinya online. Kan di beberapa tempat itu di beberapa kota besar itu pola bisnis sudah berubah. Dari rumah sudah bisa ada bisnis sendiri kan. Apalagi sekarang untuk perusahaan-perusahaan seperti PT sudah bisa dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa register melalui OSS itu PT perseorangan. Bagaimana perkembangan perusahaan pribadi seperti yang berbasis digital di Makassar, Bu? Apakah berkembang pesat juga, Bu, di sana? harusnya sih begitu Pak ya, berkembang pastinya. Cuman Iya. mungkin karena saya tidak bergelut di bidang itu, yang kebetulan perusahaan saya wholesaler ya, jadi belum terlalu ya ini lebih ke retail mungkin, Retail ya, ya, ya. retail ya. Retail. Kalau kalau tradisional dengan modern bagaimana, Bu? Ada beberapa lokasi kan di kota itu sudah bergeser, pasar tradisional sudah ada mulai tumbuh, modern supermarket, jadi gaya berbelanja sudah sedikit berubah. Hmm. Kalau saya amatin ya, mungkin saya bisa salah sih Pak ya. Cuman kalau orang Makassar kelihatannya masih Masih tradisional. masih suka kayak ke supermarket ya, masih Intra, suka. ya. Mungkin ibu-ibunya mungkin masih menganggap itu sebagai bagian dari rekreasi kali ya. Oh iya, asik, asik, asik. Ya, rasanya masih suka belanja sendiri. Kalau online malah mungkin anak-anak muda ya, pesan Iya, ini, pesan itu ya, yang. iya, Tapi untuk belanja grocery yang rumah tangga, ibu-ibu atau orang yang mungkin lebih senior gitu ya, mungkin digunakan waktu belanja itu justru digunakan untuk rekreasi, kumpul bersama keluarga, jalan-jalan dengan anak-anak, barangkali gitu. menarik, Bu Ana. Bu Ana, Ya. ini ya Makassar kita tahu ada sumber daya di perikanan ya, kelautannya juga top, dan kemudian rekreasinya, wisatanya juga top. Salah satu yang kota yang indah lah ya di Indonesia Timur di sana. Nah, ini untuk sumber daya seperti pertanian dan sebagainya itu ada beberapa perusahaan besar ya, Bu ya, yang mengekspor atau mengirim seperti hasil pertanian sampai ke luar kota, ke kota Jakarta, Surabaya, bahkan ada yang kirim ada beberapa grup perusahaan itu sudah ada di Medan juga, di Jakarta, dan di kota besar lainnya seperti di pertanian ya, ada satu perusahaan TBK juga luar biasa. Dan bagaimana, apakah mungkin kedepannya bisa membantu fasilitasi sehingga perusahaan-perusahaan di Makassar itu dapat seperti ada kegiatan bisnis di kota-kota besar di Indonesia, Bu Ana, melalui asosiasi manajemen mungkin bisa disupport gitu. Misalnya di Medan atau Jakarta lagi butuh ini, bisa link teman-teman, jadi interaksi bisnisnya dapat maju dan berkembang. Transportasinya biar diurus Pak Rudi aja, pasti aman itu. Menarik, Pak, sangat menarik. Siap. Biasa. Dan itu memang seharusnya ya kita berada di posisi seperti itu, menjadi mediator ya, Ya. memberikan jalan atau solusi kepada orang-orang, atau ya kita mulai mungkin bergerak dari anggota kita dulu atau orang-orang lain yang memang artinya sangat-sangat memungkinkan ya kita menjadi mediator dalam hal ini untuk mengembangkan bisnis mereka. Ya. Menarik. Ya, semoga dengan bisa collaboration bersama, jadi kebutuhan, demand, dan supply yang ada di seluruh kota yang dimana ada asosiasi manajemen, kita bisa berinteraksi, saling support, sehingga bisnis secara overall itu dapat ditingkatkan, ada kelebihan bisa dilakukan ekspansi atau ekspor ke
luar negeri ya Bu Ana ya. Betul Oke, sekali, Pak. Betul. Bu Ana, ini Ya, tidak terasa ya, waktu kita juga sangat cepat berlalu dan tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol ini tentang bisnis industri di Kota Makassar ya. Sahabat Tribuners, Kota Makassar kota yang berkembang sangat pesat dan saat ini juga apa ya sudah mulai nampak ramai sekali, bahkan kopitiam kafe-kafe sudah mulai penuh sampai ada yang di luar jalan. Ini artinya ekonomi sudah maju dan berkembang. Mari kita support terus dan kemudian mari kita berbuat yang terbaik terus sehingga bisnis dan kesejahteraan semakin lama semakin meningkat. Dan sahabat Tribuners, Asosiasi Manajemen Indonesia di Makassar ini cukup berkembang pesat. Bagi sahabat Tribuners yang berdomisili di Kota Makassar yang masih belum mengetahui atau mengikuti kegiatan Asosiasi Manajemen Indonesia, silakan ya bisa menghubungi Sekretariat Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Makassar, ketuanya Bu Ana dan ada VP-nya Pak Rudi Manurung yang siap berkolaborasi untuk mendukung kegiatan bisnis dan profesional dari Bapak dan Ibu. Baik, sebagai penutup Bu Ana, mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan Bu Ana ke sahabat Tribuners dimanapun kita berada atau mengajak untuk berinvestasi di Makassar. Silakan Bu Ana. baik. Terima kasih, Pak Sian. Kami senang juga ya mengikuti acara ini ya, di mana kami berkesempatan untuk sedikit bercerita tentang potensi Kota Makassar. Kalau memang ada rekan-rekan yang sedang menyimak acara ini dan kemudian ingin berinvestasi atau katakanlah ingin mencoba mengetahui apa hal-hal yang terkait di Makassar, ya silakan. Kami senang sekali untuk bisa menerima, apalagi menjadi kalau berminat menjadi anggota, di situ kita bisa saling sharing, saling berkolaborasi satu sama lain untuk kemudian kita maju bersama-sama ya dalam hal ini menjadi anggota AMA secara bukan hanya di Makassar ya, kita AMA kan ada di mana-mana, jadi super lah pokoknya kalau bisa bergabung. Terima Asik kasih ya. Pak. Ya. Oke, terima kasih. Dari Pak Rudi, tambahnya Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Oke, untuk semua Tribuners dimanapun berada yang ingin berkunjung atau berinvestasi di Makassar, silakan. Kota Makassar adalah kota yang sangat layak untuk Bapak Ibu sekalian Tribuners untuk menginvestasi. Jika membutuhkan komunikasi di Makassar, boleh menghubungi melalui Tribun Timur Medan dan kami di AMA Makassar juga bisa memfasilitasi atau bisa akan dikembangkan di Baik. Suaranya lag sedikit ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Ana, Pak Rudi Manurung ya yang sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing bersama Tribun Medan dan dari Tribun Medan juga melalui live Zoom ini di streaming ke Facebook dan Instagram dan akan diupload juga di YouTube channel dari Development Center sehingga sekarang itu dimanapun kita sudah dapat berinteraksi bersama. Semoga pembicaraan ini, diskusi tentang potensi bisnis dan industri di Kota Makassar ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sekali lagi Bu Ana dan Pak Rudi, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa kembali di episode Inspirasi Bisnis yang selalu untuk menarik sahabat Tribuners. Sampai jumpa, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Thank you. Selamat sore, terima kasih Pak.